Industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Pati terus bergeliat. Dan sepertinya langkah yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati cukuplah patut diacungi jempol. Salah satunya melakukan kunjungan nyata di salah satu IKM yang ada di sebelah selatan Kabupaten Pati, tepatnya di daerah Sundaluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Saat ini saya sedang berada di gudang tempat produksi bantal guling kapuk yang brandnya cukup unik, namanya adalah Kidul Kali. Dan segera saja nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan pemilik sekaligus pelaku pengrajin olahan kapuk bantal guling Kidul Kali bersama Bapak Soekarno. Halo Pak Soekarno, terima kasih sekali hari ini kita dari perwakilan Disdagprin bisa berkunjung langsung ke gudang bantal guling Kidul Kali. Nah, ini alamatnya di mana nih Pak Soekarno? Ini di Desa Sundaluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Oke. Nanti kita boleh bincang-bincang, Pak? Boleh, untuk selanjutnya bincang-bincang sama anak saya, Mas Agus. Oke. Segera saja kita nanti akan ketemu sama putra dari Pak Soekarno untuk mengetahui lebih jauh apa saja produksi yang ada di Kidul Kali Produksi Bantal Guling Kapuk. Halo, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, seru banget hari ini kita bersama Disdagprin Kabupaten Pati bisa berkunjung. Ini di salah satu industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Pati, tepatnya ada di Desa Sundaluhur, Kayen, Pati. Ya. Kita ada di sentra pembuatan bantal dan guling, namanya cukup unik. Namanya Kidul Kali. Nah, Gitu. tapi dilihat-lihat nggak ada kalinya nih Mas, di mana kalinya? Atau di daerah Kidul Pati mungkin ya? Sini tuh maksudnya Pati Selatan, jadi Pati Selatan, Kidul. Pati Kidul. Oke, Mas Agus, kalau bicara masalah usaha bantal dan guling Kidul Kali nih, berdirinya mulai kapan nih? Untuk produk usaha ini, Mm-mm. mulai usaha ini berdiri itu tahun 2026, Pak. 2002, 2000? 2006. 2006. Ya. Nah, asal muasalnya sampai ini usaha keluarga ya? Ya. Nah, usaha keluarga. Untuk mulai merintis usaha bantal guling ini atau dari nenek kakeknya dulu mungkin atau Untuk mulai awal usaha ini tuh dari Bapak. Mm-mm. Di zaman 2006 itu, Mm-mm. 2006 Bapak, terus selanjutnya tuh saya ikut eh, saya ikut dalam usaha ini tuh sekitar fokusnya tahun 2018. 2018 saya sudah mulai inovasi-inovasi, mulai ikut dalam pengembangan usaha ini. Nah, Seperti itu. ini gudang dan sekaligus tempat produksi ya, Mas? Iya, Berapa sini. karyawan, Mas, yang ada di sini? Untuk karyawan itu sekitar eh, ada dibagi dalam sekitar 40 orang, Mbak. 40 orang, banyak sekali dan pasti Berbagai jenis memberdayakan masyarakat sekitar ya? masyarakat sekitar sini. Sekitar sini. Betul. Nah, kalau keunggulan produk dari Kidul Kali nih, Mas. Yeah. Tadi kan sudah disebutin ada bantal dan guling. Yeah. Ada produk lain nggak sih? Untuk produk utamanya kan bantal guling sama kasur lantai kapuk itu. Kapuk. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang untuk produk kasur itu banyak yang nyari produk pengganti, produk sejenis, yaitu salah satunya busa. Nah, saya sekarang juga merambah ke dunia kasur busa itu tadi. Jadi ada yang suka kapuk, ada yang suka busa. Cukup bervariasi ya Mas Agus ya untuk produk dari Kidul Kali. Betul. Kalau unggulannya pasti ada dong yang jadi primadona atau mungkin penjualannya lebih tinggi dibanding produk yang lain. Untuk prioritasnya produk kami itu memang kasur Palembang, kasur lantai itu Mbak, yang berbahan baku dari kapuk. Itu paling banyak dipesan. Itu paling banyak dipesan, paling laris. Paling laris gitu. Dalam 1 bulan, Mas. Berapa nih omset atau berapa pieces barang keluar dari gudang? Kalau kasur Palembang, kasur lantai itu kurang lebih ada kurang lebih 1000 piece yang keluar itu omset. Itu hanya kasur? Ya, itu kasur lantai. Belum untuk busa, belum bantal sama guling itu. Oke. Nah, Mas Agus, selama menjalani Kidul Kali ini, bantal guling produksinya, pernah nggak sih ketemu kendala-kendala yang berarti? Ya, untuk kendala ya terkait bahan baku kapuk itu ya Mbak ya. Kalau kapuk itu kan musim panennya itu kan dalam 1 tahun 1 kali. Nah, itu kadang kalau pas musim itu harganya murah, tapi kalau pas tidak musim harganya melambung tinggi.
Jadi ketika harga bahan baku itu tinggi dan pasar untuk dinaikkan itu pasti ndak mau, jarang yang mau. Ya itu kendalanya di situ. Lagi di situ. Nah, kalau harganya nih Mas, Nggih, dari produk-produk yang sudah dihasilkan sama Kidul Kali, ya. range harga yang paling murah sampai yang paling maksimalnya berapa? Gini. Gini, untuk ukuran kasur itu kan ada yang kecil sampai yang besar ya, Mbak, ya. Kalau untuk yang kecil itu sekitar 90.000 sampai 200.000 untuk ukuran besar. Itu Ukuran harganya. besar. Ya, Udah bisa belanja di sini nih. udah. Nah, ini memasuki era yang modern, Ya, ya kan? Pastinya untuk mengambil langkah promosi juga harus mengikuti zamannya nih, betul, ya kan? Era digital. betul. Yang sudah dilakukan sama produksi bantal guling Kidul Kali apa nih? Untuk era digital, era Mm-mm. modernisasi, ini Ya, saya sudah menerapkan di TikTok, Mbak. di Saya TikTok. ada akun TikTok Mm-mm. namanya Kasur Bantal 01. Nah, itu sudah Kasur Kasur bantal Bantal 01. 01. Itu ada di TikTok. Biasanya saya live di situ untuk penjualan marketing era digital. Seperti itu. Responnya gimana? Untuk responnya bagus. Mm-mm. Setiap hari kalau ada postingan ada pengikut baru. Ada Nah, pengikut nggih. baru. Nah, kalau itu kan sekarang nih, Iya, lagi gencar-gencarnya orang pakai TikTok Shop atau mungkin betul. e-commerce yang lain. Iya. Kemarin nih, kita coba ke belakang sebentar. Mm. Pas pandemi, Mas, Oh iya, pengaruh nggak? Atau bahkan ada masalah baru iya. yang ditemui? Oh ya, untuk zaman pas pandemi atau Mm-mm. corona itu kalau saya pribadi penjualannya bagus, Mbak. Kalau untuk bantal, kasur itu bagus. Karena apa? Pas zaman corona itu orang-orang pada dirumahkan, Mhm, kerja di rumah, mhm. aktivitas semua di rumah. Nah, ketika di rumah itu mereka ingin mempunyai kasur baru untuk kenyamanan tidur. Dan itu penjualan kasur itu sangat meningkat di situ pas zaman Justru itu. berdampak baik ya, Baik, berdampak bagus. baik. Gitu. Oke, kalau mau ngedapetin produk-produk dari Kidul Kali nih, Iya, yang tadi bantal guling dengan harga yang kompetitif dibanding dengan produk yang lain, iya. kita bisa dapetin di mana? Yang di Nah, Pati aja dulu nih, Mas, ya. untuk masyarakat sekitar Pati. Kalau di Pati saya biasanya nyetor di Pasar Pragolo. Di Pasar Pasar Pragolo. Pragolo. Terus tiap kabupaten saya punya nyetori di toko-toko. Mhm. Jadi toko mebel ada di sekitar Kari dan Pati ada setiap Ada, sudut kota. ada. Setiap sudut kota. Nah, ini tadi kalau kita masalah lingkup di Kabupaten Pati. Iya. Sekarang paling jauh produk yang sudah dikirim Mm-mm. sama Kidul Kali Bantal dan Guling ini nyampe ke kawasan mana aja? Untuk pemasaran saya tuh ada di Jawa dan luar Jawa, Mhm, Mbak. mhm, Kalau di Jawa itu antara dari mulai Cepu mhm, sampai ke Kendal. mhm, Kalau luar Jawa itu mhm, sampai Sumatera dan Kalimantan. mhm. Itu pemasarannya sih. Oke Mas Bagus, kayaknya udah banyak banget yang diobrolin nih. Iya. Harapannya dong Mas, harapannya untuk ke depan, mungkin pelaku-pelaku dari industri kecil menengah semacam dari Kidul Kali ini juga Mm, banyak sekali di Kabupaten Pati. Kalau mm. harapannya Mas Agus sendiri gimana? Kalau harapan saya untuk warga masyarakat kalau bisa itu beli produk-produk UMKM dalam negeri, Mhm. termasuk UMKM kasur ini, biar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, masyarakat bawah terutama gitu. Kalau penjualan UMKM rame itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja Mhm. desa kan yang banyak. Jadi keuntungannya nanti ekonominya semakin meningkat di situ. Oke, keren sekali nih pemikirannya. Anak muda memikirkan roda perekonomian justru dari lokalnya sendiri, dari Betul, sekitaran sini tuh. betul, Ya, jadi betul. bangga sama produk asli Kabupaten Pati, pergunakan produk asli Wong Pati. Salah satunya adalah produk unggulan yang hari ini bersama dengan di Sedang Print dikunjungi langsung di daerah Sundaluhur Kayen di produksi bantal guling Kidul Kali. Mas Agus, terima kasih banyak hari Ya, ini siap. waktunya. Mudah-mudahan kalau kemarin udah keluar 1000 pieces per bulan bahkan lebih, bulan ini bisa 2000 dan seterusnya. Amin. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih, Mbak ya. Iya, Ya. pengembangan industri kecil menengah perlu untuk diberdayakan. Dan seperti langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, ini adalah sebuah langkah nyata apalagi di era digital seperti sekarang ini, media harus menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendongkrak, mempromosikan produk-produk lokal dari Kabupaten Pati. Dan semoga dengan adanya kunjungan hari ini bisa mengangkat dan memutar roda perekonomian masyarakat Kabupaten Pati menjadi lebih baik dan sukses untuk kedepannya.